itu kalau pengen cepet atau pengen cepat mudah itu ikut bimbingan yang lain, asal jangan ikut makan ya. Oke, sekarang masuk ke bab 4. Di situ ada analisa dan pembahasan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana ini? Masih banyak, kayaknya lumayan agak panjang kan di bab 4 itu ya biasanya ya. Iya. Oke. Ya, bisa disebut analisa dan pembahasan atau analisa dan implementasi. Kan di situ ada implementasi. Oh, jadi penerapan dari bab 3 ya? Iya. Oh, iya. Yang kan kalau di KP kerja praktek itu bisa disebut analisa dan pembahasan. Cuman di skripsi lebih pasnya itu sebenarnya analisa dan implementasi atau implementasi. Analisa dan implementasi Iya. atau penerapan dari metode tersebut Iya. ya. Oke. Ya kan ada beberapa kampus yang di bab 4-nya cuman implementation gitu doang. Iya, implementasi tanpa ada analisa dan implementasi. Ada beberapa. Ada beberapa. Oh, berarti di sini bisa jadi secara kontennya pasti akan berbeda-beda. Iya. Karena berkaitan dengan metodenya. Iya. Yang digunakan pengembangan seperti apa? Ada analisa, ada desain, Iya. ada development atau implementasi atau testingnya. Berarti di dalam konten metodenya ya. Sama menyambung. Bab 3 bab 4 nyambung. Oh, berarti otomatis kalau seandainya sebenarnya dia udah menguasai di bab 3-nya secara metodenya benar seperti apa, di bab 4 sebenarnya mudah juga ya. Iya, tinggal Kan gitu. Tinggal menjalankan saya teknis gitu ya. Iya, iya, tinggal nunjukin hasilnya gitu kan. Dia dilakukan seperti apa hasilnya Iya. gitu ya. Ada nggak saran di bab 4-nya itu kira-kira secara teknikalnya? Apa saja yang akan dilakukan nih? Maksudnya yang digunakannya. Berarti kan kalau analisa seandainya menggunakan UML, ada yang menggunakan database-nya apa ini, atau menggunakan mockupnya mau bagaimana gitu. Kira-kira ada Terkait apanya nih? Apa software apa? berkaitan dengan software dan berkaitan dengan pembahasannya. Apa tergantung dari orangnya? Sebenarnya kalau di bab 4 kan udah sesuai sama bab 3-nya, dia kan harus ngikutin bab 3-nya. Sama kalau emang dia pakai beberapa software yang dia pakai di bab 4, contoh ada Visual Code, berarti harus dicantumin di bab 2 tentang Visual Code. Visual Code harus dicantumkan Ya, juga. Iya. Karena kan kalau seandainya dia sidang gitu kan. Kamu aplikasi yang dipakai buat modding itu apa itu kan? Visual Code, Pak. Itu software apa itu kan? Kan nggak semuanya penguji tahu tentang aplikasi yang dia harus kalau emang dia paham nggak usah ditulis di bab 2, tapi kalau emang sebagai referensi orang baca kan harus tahu ini Visual Code apa sih gitu kan. Ada nggak di landasan teorinya? Oh, berarti di landasan teori itu harus merangkum ibaratnya sebagai perangkatnya ya untuk digunakan untuk di bab 3, 4, 5. Iya. Berarti harus dimasukkan semuanya ya? Iya. Jadi biar dia kan skripsi kan dia masih tahapan belum sampai ke teori gitu kan. Jadi usahakan itu emang disertain aja gitu kan. Disertakan kalau kecuali udah S2 kan udah mulai ke fokus ke teori yang lebih khusus, lebih spesialis ya. Iya, teorinya lebih spesial. Oke, di bab 4 kurang lebih seperti itu ya, Scripper, ya kan? Tapi belum, Scripper dulu deh. Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Pokoknya kalau bab 4 itu sebenarnya tinggal di bab 3 yang metode analisa dan penguatan tinggal ditemplokin, subbabnya tinggal diisi gitu kan. Tinggal diisi sesuai dengan kontennya ya. Iya. Oke. Softwarenya bisa pakai yang bisa kan perancangan pakai yang mockup itu kan. Itu mah masing-masing lah. Ada yang pakai mockup, ada yang pakai Adobe XD, ada yang macam-macam, ada yang cuman pakai Paint gitu kan. Ya, nggak masalah ya? Masalah, enak, yang penting digambarkannya secara jelas gitu kan. Oke. Gitu. Minimal secara visualnya orang itu paham paham. Apa yang dimaksud dengan desainnya dia gitu ya. Oke, di bab 4 sekarang sudah selesai bab 4-nya, kurang lebih seperti itu ya. Scripper ya. Kita masuk ke bab 5. Penutup nih. Kesimpulan gimana nih? Kebanyakan kayaknya kemarin itu antara 1 2 3 4 5-nya itu berbeda dari kesimpulannya nih. Enggak nyambung nih. Gimana nih? Sebenarnya kesimpulannya emang biasanya kalau pembaca itu gitu kan. Poin-poin gini. Poin-poin pentingnya apa sih di kesimpulan itu gitu? Kalau yang udah paham biasanya ini skripsi laporannya bagus apa enggak itu kan, hasilnya bagus apa enggak, dia
baca rumusan sama kesimpulan. Rumusan dan kesimpulan nyambung tidak gitu ya? Iya, rumusannya sama kesimpulan nyambung apa enggak gitu kan. Kalau nggak nyambung, iya. dia berarti salah jalur. Berarti kesimpulan itu harus menjawab dari rumusan masalah. Iya. Nah, oke, skipper nih, jangan sampai salah. Bab 5 kesimpulan itu ngambil bisa menjawab dari bab salah satu yang rumusan masalah. Jadi kan kalau kita di analogikan kan contoh tadi udah nanya ini mau ngapain, coba sekarang simpulin hasil kamu dari yang kamu pengen cari tahu gitu kan. Oh iya Pak, berarti analisis bagaimana sih analisa berjalan? Oh berarti dia yang berjalannya sekarang manual dengan beberapa kendala-kendala gitu kan contoh. Terus ngerancangnya dengan perancangan yang kita bikin itu kan iya gitu. Jadi yang poin yang ada di rumusan salah usahain ada di kesimpulan walaupun bukan per poin boleh. Per poin ya. Berarti kesimpulan terserah dari mahasiswa ya. Penting poin-poin pentingnya itu harus muncul bisa menjawab dari semua dari perspektif bab 4 itu ya seperti apa gitu ya. Dia kan nanya. Dia udah nanya kenapa dia nggak disimpulin gitu kan. Ini banyak yang nggak nyambung biasanya nih. Iya biasa. Ya. Oke, itulah itu ya skriper ya. Jangan lupa tadi sampai bab 5. Terus ada nggak tips and tricksnya untuk biar cepat mengerjakan skripsinya atau lebih mudah atau lebih gimana? Jangan-jangan nggak dikerjain juga. Kira-kira gimana? Ada nggak tips and triknya nih? Triknya tadi kalau kita pengen cepat paham, ngikut teman yang lagi bimbingan. Oh, cepat paham atau cepat selesai nih? Cepat paham dulu kan. Cepat paham dulu. Kalau udah paham kan selesai. Oh, paham selesai ya. Iya. Tapi kalau selesai belum tentu paham ya. Iya. Saya rumusnya dulu waktu skripsi gitu. Walaupun saya bimbingan cuma 4 kali. Tapi begitu bimbingan itu dosen sampai udah bagus gitu kan. Padahal saya di belakangnya udah berapa kali bimbingan sama yang lain. Yang lain ini ngambil ilmunya ya, referensi ya. Teman saya yang ikut ini, mana bimbingan saya ikut. Saya liatin apa yang dia kurang, kita ambil ilmunya gitu kan. Terus cari yang paling penting baca dulu referensi gitu kan. Yang penting baca dulu referensi. Contoh mau ngambil judul apa? Kita cari dulu referensi minimal 10. Kita kira-kira tadi baca dulu rumusan kesimpulannya nyambung, berarti kita ambil. Nanti kita ambil 5 itu kan. 5 referensi ya. Ya, dari 10 tadi ambil 5. Nah, ini harus dilihat full gitu kan. Skripsinya. Nah, dari sering bacanya apa sering lihatnya. Nah, nanti begitu nyusun kebayang, kepaham. Oh iya. Berarti gitu, step by stepnya strateginya kalau mau nyusun sesuatu itu harus ada referensi. Harus referensi dan butuh belajar ya. Oke, skriper. Jangan lupa tadi ya ada tipsnya dari Bapak Kaprodi itu kalau pengen cepat atau pengen cepat mudah itu ikut bimbingan yang lain. Asal jangan ikut makan ya. Gitu ya. Ikut bimbingan nggak apa-apa tapi jangan ikut makan. Oke. Kurang lebih harusnya ini channel ini hostnya itu ya di depan saya ini, tapi kayaknya kebalik nih. Selama mungkin untuk sesi ini saya ambil aja dulu ya sebentar ya. Jadi saya yang punya channel ya. Oke, kurang lebih begitu ya, Bapak Sepri ya, Pak Bro ya. Itu kurang lebih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan dan motivasi Anda untuk bikin skripsi. Oh tapi KP belum ya? Mungkin lain waktu kali bisa ini skripsi KP ya. Ngisupnya lebih kecil kan ya? Karena kan lebih kompleks skripsi. Lebih kompleks skripsi ya. Oke, skriper itu kurang lebih sebelum di penghujung acara itu tadi sudah bisa kita simpulkan banyak di bab 1, 2, 3 sudah dibahas semuanya. Terus kesimpulan sama tips dan triknya tadi itu ikut bimbingan lain tapi yang penting jangan ikut makan. Iya. Ya kan? Itu saja. Terus jangan lupa Anda harus terus belajar. Niatkan pada saat Anda bikin skripsi bahwa Anda memerangi kebodohan untuk mencari ilmu. Ya kan? Orang yang berilmu sudah pasti akan dinaikkan derajatnya. Wes, ayo sok bener banget nih ngomongnya nih. Oke, kita tutup dulu ya sesi ini ya. Skriper. Oke, ada pesan lagi nggak kira-kira tambahan buat teman-teman skriper nih, masih skriper? Ada nggak dari Pak Kaprodi? Ada pesan belum bayaran atau bagaimana gitu? Oh. Pesannya jangan menunda-nunda kerjaan, biarpun sedikit dikerjain. Gitu. Oke, jangan menunda-nunda pekerjaan, sedikit dikerjakan. Jadi jangan dipikirin doang skripsi, tapi dikerjain gitu ya. Ketika aja mau salah mau benar gitu kan, nanti ada yang ngoreksi pembimbing. Gitu. Oke, nggak usah takut salah, karena proses salah itu bagian Anda belajar Anda. Kalau udah benar, nggak mungkin Anda akan belajar gitu ya, bimbingan ya. Oke, sampai di sini kita tutup sampai di sini sesi ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata dan lain. Semoga Anda semua diberikan kesuksesan
diberikan kemanfaatan pada saat Anda mengerjakan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.